Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Jamaluddin dari kelas Kom B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang software engineering. Part 2, modeling. Chapter 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang principle that guide practice. Apa itu? Praktik rekayasa perangkat lunak adalah serangkaian prinsip, konsep, metode, dan alat yang luas yang harus dipertimbangkan sebagai perangkat lunak yang direncanakan dan dikembangkan. Prinsip-prinsip yang memandu praktik membangun fondasi dari mana rekayasa perangkat lunak dilakukan. Dan siapa yang melakukannya? Yang melakukannya ialah software engineers dan manajer mereka yang melakukan berbagai tugas rekayasa perangkat lunak. Dan mengapa ini penting? Proses perangkat lunak menyediakan setiap yang terlibat dalam pembuatan sistem atau produk berbasis komputer dengan roadmap untuk mencapai tujuan yang sukses. Apa saja langkah-langkahnya? 3 elemen praktik yang berlaku terlepas dari model proses yang dipilih. 3 elemen tersebut adalah prinsip, konsep, dan metode. Elemen keempat dari praktik adalah alat yang mendukung penerapan metode. Apa saja hasil kerjanya atau apa saja sih produk kerjanya? Produk kerjanya ialah mencakup kegiatan teknik yang menghasilkan semua produk kerja yang ditentukan oleh model proses perangkat lunak yang telah dipilih. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukannya dengan benar? Pertama, memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip yang berlaku untuk pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Kedua, pastikan bahwa kita telah memilih metode yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Dan pastikan bahwa kita memahami cara menerapkan metode tersebut. Gunakan alat otomatis yang sesuai untuk tugas tersebut. Dan bersikeras tentang perlunya teknik untuk memastikan kualitas produk kerja yang dihasilkan. Nah, rekayasa perangkat lunak dipandu oleh kumpulan prinsip-prinsip inti yang membantu penerapan proses perangkat lunak yang bermakna dan pelaksanaan metode rekayasa perangkat lunak yang efektif. Apa saja prinsip yang memandu proses? Prinsip memandu proses ada 8. Pertama, prinsip 1, jadilah gesit. Kedua, fokus pada kualitas di setiap langkah. Ketiga, bersiaplah untuk beradaptasi. Keempat, membangun tim yang efektif. Kelima, menetapkan mekanisme untuk komunikasi dan koordinasi. Keenam, kelola perubahan. Ketujuh, menilai risiko. Dan ke-8, ciptakan produk kerja yang memberikan nilai bagi orang lain. Apa saja prinsip yang memandu praktik? Dan prinsip yang memandu praktik terdapat 8 prinsip. Pertama, memecahkan dan menaklukkan. Kedua, memahami penggunaan abstraksi. Ketiga, berusaha keras untuk konsistensi. Keempat, fokus pada transfer informasi. Kelima, bangun perangkat lunak yang menunjukkan modularitas yang efektif. Keenam, carilah pola. Ketujuh, jika kemungkinan wakili masalah dan solusinya dari sejumlah perspektif yang berbeda. Prinsip ke-8, ingatlah bahwa seseorang akan memelihara perangkat lunak. Prinsip-prinsip yang memiliki pengaruh kuat pada keberhasilan setiap aktivitas kerangka kerja genetik yang didefinisikan sebagai bagian proses perangkat lunak ialah prinsip komunikasi, prinsip perencanaan, prinsip pemodelan, prinsip konstruksi, prinsip penerapan. Chapter 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai understanding requirement. Apa itu? Sebelum memulai teknis pekerjaan, kita harus membuat persyaratan apa saja yang diperlukan untuk tugas tersebut. Dan siapa yang melakukannya? Di sini yang melakukan adalah orang-orang yang bergerak pada pembangunan, baik itu analis, sistem engineer, dan semua stakeholder yang terlibat pada pembuatan sistem. Mengapa ini penting? Kenapa ini penting? Jangan sampai dibuat sebuah pemecahan masalah yang tidak diinginkan oleh siapapun. Jadi, harus ditanyakan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ialah mendefinisikan ruang lingkup dan sifat masalah yang akan dipecahkan. Kemudian elaborasi, di mana persyaratan dasar disempurnakan dan dimodifikasi.
Saat pemangku kepentingan mendefinisikan masalah, negosiasi terjadi. Apa prioritasnya, apa yang penting, dan kapan diperlukan? Terakhir, menentukan masalah dan memastikan setiap orang memiliki pemahaman yang sama. Apa produk kerjanya? Hal ini berisi skenario penggunaan, daftar fungsi dan fitur, model persyaratan atau spesifikasi. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukannya dengan benar? Persyaratan produk kerja rekayasa ditinjau dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa apa yang telah kita lakukan adalah apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Bahkan setelah semua pihak setuju, banyak hal yang akan berubah dan mereka akan terus berubah sepanjang proyek. Rekayasa persyaratan mencakup 7 tugas berbeda, yaitu permulaan, elitasi, elaborasi, negosiasi, spesifikasi, validasi, dan manajemen. Penting untuk dicatat bahwa beberapa tugas ini terjadi secara paralel dan semuanya disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Secara umum, sebagian besar proyek dimulai ketika kebutuhan bisnis diidentifikasi atau pasar atau layanan baru yang potensial ditemukan. Stakeholder dari komunitas bisnis, misalnya manajer bisnis, orang pemasaran, manajer produk, menentukan kasus bisnis untuk ide tersebut, mencoba mengidentifikasi luas dan dalamnya pasar, melakukan analisis kelayakan pasar, dan mengidentifikasi deskripsi kerja proyek cakupan. Chapter 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario based method. Apa itu? Kata-kata tertulis adalah sarana komunikasi yang luar biasa, tetapi belum tentu merupakan cara terbaik untuk mewakili persyaratan untuk perangkat lunak komputer. Pemodelan persyaratan menggunakan kombinasi teks dan bentuk diagram untuk menggambarkan persyaratan dengan cara yang relatif mudah dipahami, dan yang lebih penting, kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya ialah seorang insinyur perangkat lunak, atau terkadang disebut analis, membangun model menggunakan persyaratan yang diperoleh dari pelanggan. Mengapa ini penting? Karena untuk memvalidasi ulang perangkat lunak, kita perlu memeriksanya dari sejumlah sudut pandang yang berbeda. Dan dalam materi ini, kita akan mempertimbangkan pemodelan persyaratan dari perspektif berbasis skenario dan memeriksa bagaimana UML dapat digunakan untuk melengkapi skenario. Apa saja langkah-langkahnya? Model berbasis skenario mewakili sistem dari sudut pandang pengguna. Dengan membangun model berbasis skenario, kita akan dapat lebih memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak, mengungkap fungsi dan fitur utama yang dibutuhkan pemangku kepentingan dari sistem. Apa saja hasil kerjanya atau apa saja produk kerjanya? Pemodelan berbasis skenario sering dipakai adalah use case. Use case menggambarkan interaksi spesifik dengan cara yang bersifat informal atau lebih terstruktur dan formal. Kasus penggunaan dapat dilengkapi dengan sejumlah diagram UML berbeda yang menampilkan tampilan interaksi yang lebih prosedural. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukannya dengan benar? Caranya itu ialah ulang persyaratan produk kerja pemodelan harus ditinjau untuk kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi. Seharusnya mencerminkan kebutuhan semua pemangku kepentingan dan menetapkan landasan dari mana desain dapat dilakukan. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Dan di bawah ini adalah salah satu gambar atau salah satu contoh use case diagram, yang dimana aktornya ialah admin dan user. Admin bekerja sebagai memasukkan stok dan memperbarui stok, di mana dalam memasukkan stok ini dengan menginput data sepatu baru. Dan dalam memperbarui stok itu bisa menghapus data dan mengubah data-data. Sementara user bisa melihat data sepatu, membeli sepatu, repair sepatu, dan cuci sepatu. Dalam lihat data sepatu, bisa juga memfilter data sepatu, tapi tidak wajib. Bisa aja langsung kita untuk membeli sepatu.
Dan dalam proses membeli sepatu, itu diwajibkan untuk memilih sepatu dengan detail, dengan mengisi ukuran, warna, dan jumlahnya. Dengan memilih ukuran, warna, dan jumlahnya. Kemudian setelah memilih, lanjut proses bayar dan akan menghasilkan faktur. Begitu juga untuk repair sepatu dan cuci sepatu. Chapter 10. Sini saya akan menjelaskan mengenai class-based methods. Diagram aktivitas UML melengkapi kasus penggunaan dengan menyediakan representasi grafis dan aliran interaksi dalam skenario tertentu. Mirip dengan flowchart, diagram aktivitas menggunakan persegi panjang bulat untuk menyerapkan fungsi sistem tertentu. Panah untuk mewakili aliran melalui sistem. Berlian keputusan untuk menggambarkan keputusan bercabang, yang dimana setiap panahnya itu yang berasal dari berlian diberi label, seperti pada gambar ini. Dan garis horizontal padat untuk menunjukkan bahwa aktivitas paralel sedang terjadi. Dan dapat kita lihat di sini adalah gambar diagram activity dari sebuah sistem yang usernya itu ialah siswa atau guru, yang dimana sistemnya itu merupakan sistem e-learning. Dan ini adalah diagram activity untuk login ke sistem e-learning tersebut. Chapter 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai behavior, patterns, and web or mobile apps. Apa itu? Dalam materi ini, kita akan belajar tentang dimensi lain dari model persyaratan, model perilaku, pola, dan referensi khusus. Siapa yang melakukannya? Seorang insinyur perangkat lunak atau terkadang disebut analis, membangun model menggunakan persyaratan yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan. Mengapa ini penting? Wawasan kita tentang persyaratan perangkat lunak tumbuh secara proporsional dengan jumlah dimensi pemodelan persyaratan yang berbeda. Dan ketahuilah bahwa setiap pendekatan pemodelan yang berbeda memberikan kita cara berbeda dalam memandang masalah. Apa langkah-langkahnya? Model perilaku yang menggambarkan status sistem dan kelasnya, serta dampak peristiwa pada status tersebut. Pemodelan berbasis pola memanfaatkan pengetahuan domain yang ada untuk memfasilitasi analisis kebutuhan. Apa produk kerjanya? Sebuah array yang luas berbasis teks dan diagram dapat dipilih untuk model persyaratan. Masing-masing representasi ini memberikan pandangan dari satu atau lebih elemen model. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukan hal yang benar? Ulang persyaratan produk kerja, pemodelan harus ditinjau untuk kebenaran, kelengkapan, dan konsistensinya. Behavioral modeling menggambarkan perilaku dinamis dari perangkat lunak. Model perilaku menggunakan input dari elemen berbasis skenario atau berbasis kelas untuk mewakili keadaan kelas analisis dan sistem secara utuh. State diagram atau sequence diagram adalah notasi yang digunakan untuk behavioral modeling. Dan di bawah ini merupakan gambar contoh dari sequence diagram. Sequence diagram dari form reparasi sepatu. Ada requirements modeling for web and mobile apps. Requirement modeling input. Requirement modeling input akan menjadi informasi yang dikumpulkan selama aktivitas komunikasi, mulai dari email informal hingga ringkasan proyek terperinci lengkap dengan skenario penggunaan yang komprehensif dan spesifikasi produk. Yang kedua, requirement modeling input. Yang termasuk ke dalam requirement modeling input adalah model konten,
Model interaksi, model fungsional, model navigasi, dan model konfigurasi. Apa itu model konten? Model konten yang mengidentifikasi spektrum penuh konten yang akan disediakan oleh aplikasi. Konten mencakup teks, grafik, dan gambar, video, dan data audio. Model interaksi adalah menjelaskan cara penggunaan berinteraksi dengan aplikasi. Model fungsional untuk mendefinisikan operasi yang akan diterapkan untuk memanipulasi konten dan menjelaskan fungsi pemrosesan lain yang independen dari konten tetapi diperlukan untuk pengguna akhir. Keempat, model navigasi mendefinisikan keseluruhan strategi navigasi untuk aplikasi. Kelima, model konfigurasi menjelaskan lingkungan dan infrastruktur tempat aplikasi berada. Pemodelan persyaratan untuk aplikasi seluler dan web apps dapat menggunakan sebagian besar, jika tidak semua, elemen pemodelan yang terdapat di atas. Namun, elemen-elemen ini diterapkan dalam sekumpulan model khusus yang menangani konten, interaksi, fungsi, navigasi, dan konfigurasi tempat aplikasi seluler atau web app berada. Chapter 12, Desain Konsep. Apa itu desain konsep? Desain konsep adalah tempat di mana kreativitas berkuasa, di mana persyaratan pemangku kepentingan, bisnis kebutuhan, dan pertimbangan teknis semua datang bersama-sama dalam perumusan produk atau sistem. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah software engineers. Mengapa ini penting? Desain memungkinkan kita untuk memodelkan sistem atau produk yang akan dibangun. Model ini dapat dinilai kualitasnya dan ditingkatkan sebelum kode dibuat. Pengujian dilakukan dan pengguna akhir terlibat dalam jumlah yang besar. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah desain ialah menggambarkan software dalam beberapa cara yang berbeda. Pertama, arsitektur sistem. Kemudian, antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak ke pengguna akhir, ke sistem dan perangkat lain, dan ke komponen penyusunannya sendiri dimodelkan. Apa produk kerjanya? Model desain yang mencakup representasi arsitektural, antarmuka, tingkat komponen, dan penyebaran adalah produk kerja utama yang dihasilkan selama desain perangkat lunak. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukan hal yang benar? Model desain dinilai oleh tim perangkat lunak dalam upaya untuk menentukan apakah mengandung kesalahan, tidak konsistenan, atau kelalaian. Chapter 13, Architectural Design. Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur dan organisasi komponen perangkat lunak, propertinya, dan koneksi di antara mereka. Komponen perangkat lunak termasuk modul program dan berbagai representasi data yang dimanipulasi oleh program. Secara umum, desain arsitektur dicapai dengan menggunakan 4 langkah berbeda. Pertama, sistem harus dipresentasikan dalam konteks, artinya perancang harus mendefinisikan entitas eksternal yang berinteraksi dengan perangkat lunak dan sifat interaksinya. Setelah konteks ditentukan, perancang harus mengidentifikasi satu set abstraksi tingkat atas yang disebut archetypes, yang mewakili elemen penting dari perilaku atau fungsi sistem. Setelah abstraksi didefinisikan, desain mulai bergerak mendekati domain implementasi. Komponen diidentifikasi dengan direpresentasikan dalam konteks arsitektur yang mendukungnya. Akhirnya, instansiasi khusus dari arsitektur dikembangkan untuk membuktikan desain dalam konteks dunia nyata. Chapter 14, Komponen Level Design. Proses desain tingkat komponen mencakup urutan aktivitas yang secara perlahan mengurangi tingkat abstraksi yang diwakili oleh perangkat lunak. Desain level komponen tradisional memerlukan representasi struktur data, antarmuka, dan algoritma untuk modul program dengan detail yang memadai untuk memandu pembuat kode sumber bahasa pemrograman. Desain tingkat komponen untuk web apps mempertimbangkan konten dan fungsionalitas seperti yang disampaikan oleh sistem berbasis web. Desain konten di tingkat komponen berfokus pada objek konten dan cara pengemasannya untuk presentasi ke pengguna akhir web app. Desain tingkat komponen untuk aplikasi seluler memanfaatkan arsitektur berlapis-lapis yang menyertakan lapisan antarmuka pengguna, lapisan bisnis, dan lapisan data. Chapter 15, User Interface Design. 3 prinsip penting memandu desain
antarmuka pengguna yang efektif. Pertama, menempatkan user dalam kendali. Kedua, mengurangi beban memori pengguna. Ketiga, membuat interface menjadi konsisten. Untuk mencapai interface yang mematuhi prinsip-prinsip ini, proses desain yang terorganisir harus dilakukan. Seperti desain interface untuk perangkat lunak konvensional, desain interface web dan aplikasi seluler menjelaskan struktur dan organisasi user interface dan menyertakan representasi data letak layar, definisi mode interaksi, dan deskripsi mekanisme navigasi. Serangkaian prinsip desain interface dan alur kerja desain interface memandu web app atau desainer aplikasi seluler saat tata letak dan mekanisme kontrol interface telah dirancang. Chapter 16, Pattern-Based Design. Dalam pola desain, terdapat 3 pola utama yang digunakan. Berikut ini penjelasannya. Creational pattern atau pola pembuatan. Yang pertama dalam creational pattern, pola ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam pembuatan atau instance atau objek. Contoh implementasi dari creational pattern ini adalah saat pengembang ingin membuat sebuah kelas untuk database yang dapat diakses dari beberapa lokasi. Behavioral patterns atau pola perilaku yang dimana merupakan pola untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam komunikasi antar objek. Structural pattern atau pola struktural ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pengaturan komposisi dari kelas dan objek. Chapter 17, Web App Design. Desain web app yang baik harus menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Kesederhanaan, konsistensi, identitas, ketahanan, kemudahan navigasi, dan daya tarik visual. Aktivitas desain web app berfokus pada 6 elemen desain yang berbeda. Pertama, desain antarmuka, kedua, desain estetika, ketiga, desain konten, keempat, desain arsitektur, kelima, desain navigasi, dan desain komponen. Desain antarmuka menggambarkan struktur dan organisasi antarmuka. Desain estetika juga disebut dengan desain grafis yang menggambarkan tampilan dan nuansa dari web app. Desain konten menentukan tata letak, struktur, dan kerangka untuk semua konten yang disajikan sebagai bagian dari web app. Desain arsitektur mengidentifikasi seluruh struktur hypermedia untuk web app dan mencakup arsitektur konten dan arsitektur web app. Desain navigasi mewakili aliran navigasi antara objek konten dan untuk semua fungsi web app. Desain komponen mengembangkan logika pemrosesan terperinci yang diperlukan untuk mengimplementasikan komponen fungsional yang mengimplementasikan fungsi web app. Chapter 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobile app design. Apa itu? Desain aplikasi mobile mencakup aktivitas teknis dan non-teknis yang meliputi membangun tampilan dan nuansa aplikasi seluler, membuat tata letak estetika user interface, menetapkan ritme interaksi pengguna, menentukan keseluruhan struktur, arsitektur, mengembangkan konten dan fungsionalitas yang berada di dalam arsitektur, dan merencanakan navigasi yang terjadi di dalam aplikasi seluler. Perhatian khusus yang perlu diberikan kepada elemen yang menambahkan kesadaran konteks ke mobile app. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya ialah graphic designer, pengembang konten, pakar keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Semua berpartisipasi dalam pembuatan model desain aplikasi mobile. Mengapa ini penting? Karena desain memungkinkan kita untuk membuat model yang dapat dinilai kualitasnya dan ditingkatkan sebelum konten dan kode dihasilkan. Pengujian dilakukan dan penggunaan akhir terlibat dalam jumlah yang besar. Desain adalah tempat di mana kualitas aplikasi mobile ditetapkan. Apa saja langkah-langkahnya? Desain aplikasi mobile ada mirip dengan desain aplikasi web yang mencakup 6 langkah utama yang didorong oleh informasi yang diperoleh selama pemodelan persyaratan. Apa saja produk kerjanya? Model desain yang mencakup konten, estetik. Apa saja produk kerjanya? Model desain yang mencakup konten, estetika, arsitektur, interface,
navigasi, dan masalah desain. Tingkat komponen adalah produk kerja utama yang dihasilkan selama desain aplikasi mobile. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukannya dengan benar? Setiap elemen dari mobile design ditinjau dalam upaya mengungkap kesalahan, ketidakkonsistenan, atau kelalaian. Selain itu, solusi alternatif dipertimbangkan dan sejauh mana model desain saat ini akan dihasilkan atau menghasilkan implementasi yang efektif juga dinilai. Aplikasi mobile yang baik harus didasarkan pada tujuan desain berikut, yaitu kesederhanaan, di mana-mana, personalisasi, fleksibilitas, dan pelokalan. Apa yang dimaksud dengan desain antarmuka atau desain interface? Desain interface itu menggambarkan struktur dan organisasi user interface dan mencakup representasi tata letak layar, definisi mode interaksi, dan deskripsi mekanisme navigasi. Desain konten. Desain konten sangat penting dan mempertimbangkan layar dan keterbatasan perangkat seluler lainnya. Desain arsitektur itu mengidentifikasi keseluruhan struktur hipermedia untuk aplikasi mobile dan mencakup arsitektur konten dan arsitektur aplikasi mobile. Desain navigasi mewakili aliran navigasi antara objek konten dan untuk semua fungsi aplikasi mobile. Desain komponen mengembangkan logika pemrosesan mendetail yang diperlukan untuk mengimplementasikan komponen yang digunakan untuk membangun fungsi mobile app yang lengkap.